Coba HP apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim dari Prodi PBA. Dan untuk video kali ini merupakan tugas dari Bapak Humaydi MPD, yaitu beliau memberikan tugas untuk metode penelitian yang berupa metode kuantitatif. Nah, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut dapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Metode penelitian yang pertama yaitu cara ilmiah. Saya lupa. Cara ilmiah yaitu berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Sedangkan rasional berarti kegiatan itu dilakukan dengan cara yang masuk akal. Kegiatan penelitian itu dilakukan dengan secara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Yang ketiga yaitu empiris, berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh manusia sehingga orang lain dapat mengamati dengan cara-cara yang dia gunakan. Sedangkan yang terakhir yaitu sistematis, artinya proses yang digunakan penelitian itu menggunakan cara-cara yang logis. Oke, yang bagian pertama yaitu metode penelitian adalah cara ilmiah. Kembali ke tadi, untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. 3 karakteristik utamanya yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu rasional, masuk akal. Penelitian harus terjangkau oleh penalaran. Contohnya, meneliti apakah media kartu bergambar dapat meningkatkan hafalan kosakata mufradat kelas siswa kelas 7. Ini logis secara psikologi kognitif. Jadi, benda yang bergambar di sekolah yang ditempelkan di baju di tembok-tembok itu yang seperti itu. Yang kedua, empiris, dapat diamati. Cara yang digunakan yaitu bisa teramati oleh indera manusia. Mahasiswa, contohnya, peneliti mengamati langsung dan merekam pelafalan huruf ain dan shad mahasiswa untuk mengukur kemampuan makharijul huruf. Nah, itu contohnya. Yang ketiga yaitu sistematis, harus logis dan berurutan, menggunakan langkah terstruktur. Contohnya, peneliti mengidentifikasi masalah kesulitan i'rab, perubahan harokat akhir kata, menyusun instrumen tes, menguji mahasiswa, menganalisis kesalahan, lalu menarik kesimpulan. Yang kedua, validitas, reliabilitas, objektivitas bahasa Arab.
Validitas atau ketepatan data, ketepatan antara data lapangan dengan kondisi sesungguhnya. Contohnya kuantitatif. Contoh kuantitatifnya, uji dengan menguji instrumen. Soal ujian untuk mengukur kemampuan membaca huruf qiraah harus berisi teks bacaan bahasa Arab dan pertanyaan pemahaman makna, bukan tes menulis dikte. Terus ada reliabilitas, hasilnya ajek atau konsisten antara waktu atau antar pengukur. Contoh kuantitatifnya, tes retes Alpha Kronberg. Soal tes tata bahasa Arab diujikan di kelas 10 minggu ini, lalu diujikan lagi minggu depan. Jika hasilnya menunjukkan skor yang stabil, instrumen tersebut berarti reliable. Terus objektivitas kesepakatan antar pengamat, kesepakatan interpersonal terhadap data. Terus yang ketiga, taksonomi tujuan dan pilihan lokasi penelitian bahasa Arab. Penelitian dasar menemukan teori atau pengetahuan baru. Contoh, penelitian linguistik murni mengkaji struktur, sintaksis, dan semantik teks kitab klasik abad ke-4 Hijriah. Terus yang kedua itu penelitian terapan, menguji teori untuk solusi praktis. Contoh, penerapan metode direct method thoriqah mubasyarah untuk mengatasi ketidakmampuan siswa berbicara bahasa Arab secara aktif di kelas. Yang ketiga yaitu pengembangan R&D, memvalidasi dan membuat produk. Contohnya, mengembangkan media pembelajaran interaktif berbasis web, aplikasi untuk materi sorop lengkap dengan uji ahli materi dan uji kelayakan produk. Terus pilihan lokasi penelitian. 1. Eksperimen, yaitu ada 3 eksperimen. 2. Survei. Yang ketiga naturalistik. Yang pertama, eksperimen menguji efektivitas metode pembelajaran audio lingual baru di dalam laboratorium bahasa kampus, di mana satu kelompok diberi perlakuan treatment dan kelompok lain tidak. Yang kedua, survei, tempat alamiah pengumpulan terstruktur, menyebarkan angket kuesioner skala besar ke 150 alumni prodi bahasa Arab untuk memetakan persepsi relevansi kurikulum kampus dengan dunia kerja penerjemah. Jadi memberikan kuesioner, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada, terus tinggal memberikan pertanyaan tersebut ke alumni. Yang ketiga yaitu naturalistik, lapangan alami tanpa intervensi. Peneliti mengamati secara total lingkungan kampung Arab di Pare tanpa mengubah aktivitas mereka sedikitpun untuk merekam data penggunaan bahasa sehari-hari yang bersifat emik, sudut pandang asli subjek. Terus paradigma dan alur logis riset. Pertama, paradigma riset kuantitatif, memandang realitas bersifat tunggal dan terukur menjadi jarak dengan objek dan bertujuan melakukan generalisasi melalui sampling probabilitas. Contohnya, menghitung korelasi murni antara intensitas menonton konten YouTube berbahasa Arab terhadap skor kemampuan mendengar istimak.
dalam kurung istimewa. Peneliti tidak ikut campur dalam kehidupan sampel, murni mengolah angka skor untuk digeneralisasikan ke populasi mahasiswa. Terus yang kedua yaitu pelaksanaan lapangan angka versus narasi. Senjata utama dan kapan selesai. Senjatanya adalah kuesioner atau tes terstruktur data numerik. Penelitian dinyatakan selesai setelah seluruh sampel terhitung secara statistik. Contoh, memberikan tes mufradat tertulis kepada 50 siswa. Begitu nilai ke 50 siswa sudah dihitung menggunakan uji T dalam kurung T tes statistik, maka pengumpulan data selesai. Ketiga, alur logis, deduktif dan induktif. Deduktif yang di sini merupakan yang dibahas itu adalah kuantitatif, jadi berupa deduktif menggunakan alur logiko hipoteko yang kaku dimulai dari teori abstrak atau Richtaro pengujian empiris. Pola ini disusun baku sejak tahap desain awal bab 1-3. Contoh, teori behaviorisme menyatakan stimulus pengulangan memperkuat ingatan. Kedua, hipotesis ada pengaruh positif yang signifikan dari metode drill atau pengulangan terhadap kemampuan kalam mahasiswa. Pengujian empiris memberikan metode drill lalu menguji kemampuannya dengan skor statistik. Generalisasi menyimpulkan bahwa teori behaviorisme terbukti valid untuk pengajaran bahasa Arab di tingkat prodi tersebut. Mungkin ini sudah selesai dari kami, dan mohon jika ada salah dibenarkan. Dan untuk itu kami berterima kasih kepada dosen yang telah memberikan tugas kepada saya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Hah? Ambil teh. Mas.